Tanyo Ranca, terkenal dengan geopark Siloke yang indah. Sambutlah salam pembuka dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sofina Yulia, PPUPD Muda dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Video portofolio dinamis ini saya buat sebagai salah satu syarat mengikuti penjenjangan madya. Assalamualaikum Pak Inspektur. Waalaikumsalam. Izin melaporkan Pak Inspektur terhadap revisi program kerja review hibah dan bantuan sosial yang merupakan salah satu syarat pemenuhan dokumen MCP Kabupaten Kota. Jadi izin kami melaporkan Pak, kita melakukan revisi program kerja terkait ruang lingkup pemeriksaan yang dari awalnya pada awalnya kita akan melakukan review ini terkait dana hibah dan bantuan sosial se-Kabupaten Sijunjung pada 2 tahun anggaran terakhir. Tapi kami merasa perlu melakukan revisi ruang lingkup review karena kegiatan dana hibah dan bantuan sosial itu meliputi berbagai perangkat daerah dan data yang dibutuhkan rasanya tidak bisa didapat dalam waktu penugasan yang hanya diberikan selama 3 hari. Jadi dengan pertimbangan itu, waktu review yang terbatas dan tahun anggaran yang harus direview pun kita harus melakukan review selama 2 tahun anggaran terakhir. Dan izin Pak, kami melaporkan bahwa dana hibah ini akhirnya ruang lingkup yang kami ambil hanya review terkait hibah kegiatan keagamaan pada sekretariat daerah Kabupaten Sijunjung, dengan harapan kami review hibah kegiatan keagamaan ini bisa kami lakukan terhadap 2 tahun anggaran terakhir dan ada hasil rekomendasi perbaikan terkait proposal perencanaan sampai pelaksanaan sampai dengan turunnya bantuan hibah ini terhadap beberapa masjid dan musala yang ada di Kabupaten Sijunjung, serta kami bisa mencapai target yang telah ditetapkan untuk pemenuhan dokumen MCP KPK yang waktu penjemputannya sudah limit. Mungkin itu Pak yang arahannya. Terima kasih Bu Ili. Perubahan skop ruang lingkup evaluasi ini memang ini merupakan suatu hal yang bagus karena ini mengingat begitu luasnya ruang lingkup atau cakupan dari dana hibah dan bantuan sosial ini. Dan ini ada perubahan ruang lingkup dari skop program yang akan dievaluasi agar ini dilaksanakan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan ini akan menjadi contoh untuk mereview program-program yang barangkali dengan skop level coverage sama seperti bantuan sosial dan dana hibah ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya karena ini memang sangat dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat nantinya dengan efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan program ini. Terkait penugasan kami pada standar pelayanan minimal bidang pendidikan, izin kami melaporkan Pak Inspektur hasil analisis dan evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian SPM ini yang kami temukan. Yang pertama, keberhasilan Kabupaten Sijunjung meningkatkan pencapaian indeks pembangunan manusia atau IPM dari peringkat 17 menjadi peringkat 11. Kenaikan ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena didukung dengan kuatnya komitmen pimpinan. Dari hasil analisis ini kami juga melakukan evaluasi terkait SPM bidang pendidikan ini Pak, dan ditemukan masih rendahnya pencapaian kita pada tingkat
PAUD, yaitu pada 2 indikator. Yang pertama, indikator angka partisipasi sekolah atau PS. Dari yang ditargetkan 100, kita baru mencapai angka 88,3. Yang kedua, indikator pengawas PAUD. Dari target 75,75, kita baru mencapai 73. Rendahnya pencapaian pada 2 indikator tingkat PAUD ini, yang kami temukan berbagai hambatannya. Yang pertama, masih rendahnya pemahaman orang tua bahwa masuk sekolah PAUD itu penting bagi pendidikan anak. Yang kedua, kalau pada indikator pengawas PAUD, kendala yang ditemukan untuk menjadi pengawas PAUD itu harus berasal dari guru penggerak. Sedangkan syarat untuk menjadi guru penggerak sendiri itu tidak mudah dan dirasa sangat menyulitkan bagi guru, sehingga guru penggerak yang dari kabupaten kita peminatnya masih rendah, Pak. Jadi itu kesimpulan dari pencapaian standar pelayanan minimal dalam pendidikan dari tim kami yang sudah kami lakukan, Pak. Mohon arahannya. Terima kasih Bu Yuli. Tolong hasil kerja tim yang sudah disepakati tersebut dibuatkan report tertulisnya untuk kita sampaikan kepada Bapak Bupati. Mudah-mudahan ini nanti menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan dan OPD terkait, sehingga kinerja bidang pendidikan ini di tahun 2025 akan jauh lebih baik nantinya berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh tim yang Ibu Yuli pimpin. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sekretaris Nagari, jadi mungkin kami dari tim berdasarkan surat tugas yang ada, kita sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih selama 2 minggu, dan ada beberapa substansi temuan di Nagari yang kami dapatkan. Mungkin nanti kami bisa Ibu bisa melihat di konsep temuan dan rencana tindak lanjut yang akan kami berikan. Beberapa poin pentingnya, yang pertama yaitu masih banyak kami temukan kemahalan pembelian harga barang dan material. Itu berdasarkan peraturan yang ada, itu peraturan Bupati nomor 80 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan nagari yang dikelola berdasarkan transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib. Jadi ada beberapa kwitansi ibu yang kami temukan itu lebih tinggi dari harga pasar. Yang kedua itu masih banyak ditemukan dokumen SPG kita di Nagari yang masih belum lengkap. Yang ketiga itu adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan rekening yang ada. Sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri nomor 77 tahun 2020 tampilan bab 5 poin A bahwa pengelolaan keuangan daerah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat, sesuai peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat dan masyarakat. Yang keempat, temuan yang masih banyak kami temui yaitu pajak yang tidak disetor. Kalau pajak ini menjadi tupoksi bendahara Ibu, bahwa setiap wajib pajak membayar pajak tentang berdasarkan surat ketetapan pajak dan dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Jadi Ibu, secara umumnya seperti itu temuan yang tim kami temui. Bisa dilihat di konsep temuan ini. Harapan kami ke depannya kesalahan dan penyimpangan seperti ini tidak ditemukan lagi. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pemeriksa yang telah
menjalankan tugasnya. Semua ini kami terima. Tapi sebelumnya mungkin kami akan bersama-sama dengan perangkat nagari termasuk Bapak Wali Nagari, mungkin ini akan kami perbincangkan atau rapatkan terlebih dahulu, karena kami lihat mungkin ya masih banyak kekurangan atau memang tidak adanya SPJ atau bahan kurang yang akan, atau mungkin masih bisa atau belum kami temukan bahan-bahan atau SPJ-nya. Mungkin itu Bu, minta izin. Mungkin ini akan kami bawa pulang dulu untuk kami rapatkan bersama perangkat nagari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Asisten. Izin kami dari tim sekretariat Sabar Pungli melaporkan Pak bahwa surat keputusan pembentukan tim Sabar Pemuli Kabupaten Sejunjung berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sejunjung nomor 5 Bupati tahun 2024 bahwa kita akan mengadakan rapat awal tim Sabar Pemuli Kabupaten Sejunjung yang harus sebagaimana undang ini Pak, nanti tolong dihadiri. Kapan ini kita laksanakan rapat tim Sabar Pungli ini? Rencananya itu hari Rabu Pak, hari Rabu depan. Jadi insya Allah seluruh tim yang sudah ditunjuk akan hadir dan kita akan merumuskan program kerja pada tahun 2024 ini yang beberapa kegiatan yang mendesak, yaitu pertama rencananya kita akan mengadakan sosialisasi tim Sabar Pungli pada 8 kecamatan di Kabupaten Sejunjung, dan mohon izin Bapak untuk menjadi salah satu narasumbernya. Yang kedua, kita juga akan mengadakan sosialisasi Sabar Pungli di sekolah-sekolah itu untuk sementara waktu, karena keterbatasan anggaran kita hanya mengadakan sosialisasi di tingkat SLTA saja dulu Pak, karena kita tahu pungli atau pungutan liar itu termasuk dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena sudah banyaknya pengaduan masyarakat pada tingkat SLTA adanya pungutan liar yang ada di sekolah-sekolah. Jadi mungkin itu menjadi penekanan kita untuk melakukan sosialisasi pada tingkat SLTA terlebih dahulu. Kita tentang evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah sudah dibagikan, dan kita akan melakukan evaluasi aktif ini sendiri itu diberi waktu selama 5 hari. Karena seperti biasa teman-teman, tanggal 30 Maret itu merupakan limit waktu perangkat daerah harus mengupload seluruh dokumen yang diminta ke ESR. Jadi yang pertama, bahwa kita sebagai evaluator kita harus mempunyai pemahaman yang sama terhadap seluruh komponen yang akan dinilai dari KJIP perangkat daerah itu sendiri. Jadi inginnya saya, kita pada satu tim ini mendapatkan tugas 5 perangkat daerah, dan masing-masing kita nanti akan mendapatkan jatah 2 perangkat daerah yang akan dinilai. Jadi kita mempunyai pemahaman yang sama terhadap seluruh komponen yang akan dinilai. Yang kedua, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, urutan dari lembar kerja evaluasi yang harus kita kerjakan. Yang keempat, kita harus mengidentifikasi dokumen-dokumen apa saja yang belum lengkap dan belum sesuai yang dibutuhkan dari perangkat daerah. Serta yang kelima, harus ada koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Kasubag Perencanaan di perangkat daerah. Jadi harapan saya, evaluator dengan perangkat daerah melakukan komunikasi yang baik. Jadi kita mempunyai pemahaman yang sama, dan mereka pun bisa
kooperatif untuk melakukan kelengkapan dokumen-dokumen mereka yang masih belum ada. Jadi teman-teman, rapat tim kita hari ini yang pertama pembagian tugas, yang kedua kita nanti akan sama-sama melihat lembar kerja evaluasi yang akan kita kerjakan, karena kita sama-sama belajar sesuai dengan Permenpan nomor 88 tahun 2021 bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja itu nanti akan dimulai dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja sampai kepada evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Yang nanti akan bermuara, akan keluarnya laporan hasil evaluasi LHE dari Inspektorat Daerah yang kita sendiri sebagai evaluatornya. Di dokumen LHE ini nanti yang akan menjadi acuan tindak lanjut oleh perangkat daerah masing-masing. Jadi harapan saya kita bisa bekerja dengan serius dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan perangkat daerah. Mungkin hanya itu teman-teman, selamat bekerja. Sekian video portofolio dinamis dari saya. Dari 5 video yang ada, penting bagi kita yang akan berada di penjenjangan madya untuk mau terus belajar, mampu mengasah kemampuan berkomunikasi, jangan malu bertanya, serta bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja dengan latar belakang apapun. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jenjang madya, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.